Jelajah Oku Timur. Kato-kato ini pecahnya cocok untuk gambarkan perjalanan Mang Dayat bersama tim penelitian dari Universitas Terbuka Palembang. Mang Dayat bersama tim melakukan penelitian terhadap marga-marga yang ada di Oku Timur. Untuk sekarang ini kita mulai di Oku Timur dulu, yang insya Allah kedepannya kita akan ke daerah-daerah lain di Sumatera Selatan ini. Yang membanggakan, rewang Mang Dayat ini wong-wong hebat galo. Ada Dr. Dedi dari Universitas Sriwijaya, Ibu Meta dari Universitas Terbuka, Bapak Redi dari Universitas Terbuka, Kakanda Kemas Ari Panji dari UIN Raden Patah, Kakanda Gianto dari Universitas PGRI Palembang, dan pastinya ada Mang Dayat. Video kali ini Mang Dayat akan menceritakan cak mano perjalanan kami selama penelitian ini dan apa yang kami gawe ke. Karena itu, melok Mang Dayat dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Bawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Hal yang menarik dari mengamati sosiokultural masyarakat di Sumatera Selatan itu salah satunya adalah masyarakat Komering. Mengapa? Karena masyarakat Komering itu dinaungi oleh sistem pemerintahan marga sebelumnya. Mereka ini justru sistem ini tuh sudah ada tuh berabad-abad jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kolonial Belanda. Jadi di situ sudah ada tuh namanya sistem ekonomi, politik. Nah ini nih yang pengen kami gali terkait penelitian atau riset yang kami lakukan. Nah, saya dari Universitas Terbuka dengan mengajak teman-teman dari Unsri, kemudian dari UIN Raden Patah, juga dari PGRI, ingin menggali lebih jauh bagaimana sebetulnya sistem pemerintahan tersebut pada masanya berlaku. Jangan-jangan jika ada aspek pembangunan yang belum tentu semuanya bisa berjalan dengan baik, salah satunya karena tidak berbasis atau tidak menggali, atau jangan-jangan juga memang masyarakatnya masih belum bisa mengikuti proses pembangunan akibat adanya shock culture dari perubahan sistem marga kemudian berubah menjadi sistem yang ada yang kita kenal sekarang. Nah, salah satu hal yang sangat menarik dari penelitian ini adalah selain kita bisa mendapatkan pemetaan marga-marga yang ada di sepanjang jalur Komering, juga tentunya kami ingin membuat suatu output atau produk adalah buku tentang marga-marga di jalur Komering yang isinya tentu bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Ada yang melihat dari sejarah, ada yang melihat dari politik, sosialnya, ekonomi, maupun dari sudut geografinya. Saya rasa ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi generasi sekarang. Selain itu tentunya kami ingin juga menseminarkan ini sehingga masyarakat akan lebih banyak tahu, lebih mengenal bagaimana sih sesungguhnya budaya Komering itu. Oke, terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Penelitian ini kami lakukan selama 4 hari, menelusuri marga-marga sepanjang Oku Timur. Penelitian pertama kami langsung menuju lokasi yang disebut dengan Marga Paku Sekunyit dan juga Bunga Mayang. Indonesia, pesona luhurmu penuh makna,
membawa kedamaian ke penjuru dunia. Nah, Macam Becek, inilah salah satu rumah pesirah di Pakus Kunyit, Martopuro. Nah, ini rumahnya. Nah, disinilah dulu pusat pemerintahannya di Pakus Kunyit. Sekarang rumah ini sudah kosong. Perkantoran Pemkab Oku Timur itu milik tanah milik marga Pakus, ex marga Pakusan Kunyit, termasuk sampai di kota-kota baru itu Pak. Itu kan rata-rata punya keluarga sini Galong. Menghadap raja itu, ya, di sini tempat duduknya. Dia nunggu sini. Ya, Pepadung namanya. Pepadung. Jadi yang ada itu duduk di sini, dia duduk di situ. Ini kopi-kopinya. Ini namanya cana. Dia lebih kecil daripada gong. Dan fungsinya ini untuk mengumumkan baik berita duka maupun berita suka pada masa marga di daerah Paku Sengkunyit ini. Macam Becek, Mang Dayat sampai di sini sudah kemalaman. Jadi sekarang ini kurang lebih jam 11 malam baru nyampe di sini, sudah habis keliling-keliling. Jadi ini adalah rumah dari mantan pesirahnya marga Bunga Mayang. Nah, Macam Becek, dari kita cek tadi dokumen-dokumen yang tersimpan, yang masih ada tersimpan di sini, memang pesirah-pesirah dulu itu punya ilmu yang banyak ya, dari teknologi pertanian, teknologi mesin, pompa segala macam. Itu mereka pelajari di catatan tuh ada. Makanya juga lihat catatan-catatan dari catatan pengadilan segala macam, cak mano kondisi wilayah ini dan ada hubungan dengan pagar alam, dengan Palembang dan sebagainya. Nah, inilah kondisi rumah pesirah marga Bunga Mayang. Dunia senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita. Bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya. Hari kedua kami berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah kabupaten menuju kita nak ngucak daerah Uwong. Assalamualaikum dulu sama yang punya wilayah. Asal muasalnya orang Kopering yang datang ke Oku Timur ini dan itu. Nah, nanti pengaruhnya dari layanan bagaimana, dari apa ya, keturunan skala berat bagaimana kan gitu ya, dari sisi lain bagaimana, nanti dicampurkan mana sih yang lebih kuat kan gitu, nanti akan ketemu. Saya pikir, saya yakin dan percaya bahwa bapak tadi Ayo makanya prinsipnya ini kita ini yang kita khawatirkan nih orang-orang yang tahu tuh ngomongnya kan meninggal. Iya, Nah, itu benar. takutnya. Mau ke sana nanti kan kita ada teman yang bisa membantu juru kunci. Iya Pak, iya. Kalau tidak ada juru kunci kan kita masuk masih ada Kasihan bingung. agak bingung. Iya Pak, iya Pak. juru kunci. Siap Pak. Iya. Kalau yang bagus lagi yang banyak kalau asli Campang 3 itu tuan di pulau. Selanjutnya tim kami menuju Pulau Negara dan sudah membuat janji untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh Terima adat kasih sekali, yang Mang bertemu Dayat, di ya. rumah adat Mungkin Nuat nanti Tuha ini bisa Putih Marga. diekspos itu ya, bisa digambarkan bahwa Oku Timur ini sebetulnya punya budaya juga yang layak untuk digali dan dikenal sama masyarakat. Guguk pengiran Nabi Nata Menggala. Jadi Kalau nggak salah pengen Nata Menggala. nah iya jadi tetesan sudah tetesan adat Ganta- wajar kan tuh ganta ya aja Ganta- konsep Ganta- masalah adat sah sebab Iya. buat titisan apa namanya pengiran maupun mewakili yang lain. Di Kombring ini
kita berbicara Komering secara keseluruhan, karena bicara Komering secara keseluruhan ini berbicara 3 kabupaten, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oki. Adalah senyum kita, senyum Sriwijaya. Rasanya kurang afdol kalau sudah ada di kota negara ini tapi tidak ngunjungin rumah mantan wong nomor 1 di Sumsel ini, yaitu Bapak Syahrial Usman. Mahkota senyummu nan indah adalah senyum kita, senyum Sriwijaya, bertua bijakmu. Menjelang sore, pertemuan kita lanjutkan dengan bertemu para kalangan akademisi. Selanjutnya, tim bergerak ke STKIP Nurul Huda. Bayang-bayang Bu, karena secara faktual belum pernah terjadi konflik yang begitu di Komering ini. Nah ini yang kami punya kesadaran ada nilai yang lebih ini, baik dari sisi Komeringnya maupun dari sisi mungkin mayoritas Jawanya pendatang. Karena Hari ketiga penelitian kami menuju Puncak Kabau. Berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat di Puncak Kabau dan juga menelusuri sisa-sisa jejak sejarah yang masih ada di sini. Penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, bertua bijakmu mahkota, senyum nan indah adalah senyum kita. Masih ada dokumen gini, ada itu saya ngomong. Nah itu dia lihat tulisan yang dulu, yang sekarang kan pakai Y, itu kan DJ yang bahasanya dulu. Nah itu tahu benar ininya kan. Dari pihak mempelai laki-laki siapa, dari perempuan ini siapa. Oh gitu, baca. Iya, tidak sembarang dia memberi. Ya? Iya, dia tidak sembarang memberi gelar. Mahkota senyummu nan indah adalah senyum kita, senyum Sriwijaya, bertua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita, adalah senyum kita. Ini rumah pesirah kan? Sayang ini macam becek, tidak bisa dimasukin lagi karena kondisi tanahnya sudah lapuk. Pajak kemarin ada juga dulu sampai yang berapa? Bikas 9 itu loh. Ini nama-namanya ini. Jangan di ini, jangan di apa? Berubah susunan. Yang terlibat ini mah terlibat PKI gerakan di desa Sridadi, khusus di dusun Sridadi. Ini nama-namanya yang ini. Sudah lama. Kami semua ini sudah sejak banyak yang merantau untuk Kabau ini. Bapak dulu tinggal di Iya, dari kecil dulu.
masih SR dulu. Ini dengan mama. Penggalian informasi kawasan Muncak Kabau ini tidak habis sampai di sini bae. Kita lanjut ke Dusun Limo, Margo Jaya. Pada tahun 1972-73, Soeharto minta wilayah untuk transmigrasi. Tapi menurut saya pemerintah dulu nggak salah. Yang salah pelaksanaan di bawah. Mengapa? Di dalam 65.000 hektar itu, di angka 1 itu tertulis apabila menemukan hak rakyat diikut sertakan di dalam pengelolaan transmigrasi. Tiba-tiba semua hak rakyat itu diambil. Makanya dia jadi kacau itu. Selesainya dari Dusun Limo Marga Jaya, kami bergerak menuju Belitang. Malam ini kami menginap di sini. Yang rencananya di hari keempat kami akan menelusuri daerah Belitang. Oce-oce, hari ini hari ketiga. Makan dulu, baru kami di Gumawang. Hari ketiga nyampe sini ini sekitar jam 9 sekarang ini. Baru nyampe di Gumawang. Nah, hari Minggu, hari keempat kami akan coba putar-putar di Belitang. Oke, lanjut. Hari keempat kami menelusuri Belitang. Penelusuran pertama kita mulai di Keraton Marga Belitang. Kemudian jangan lupa beli beras. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Adalah senyum kita. Nanti kita ke belakang. Ada jembatannya. Ini dulu sungai karena melalui pemukiman warga, jadi di zaman pesisir dijadiin sungai mati, ditutup. Ini adalah bekas kantor sidang yang sisa-sisa bangunannya sebagai yudikatifnya di masa pesisir Belitang ini. Jadi disimpangkan aslinya ini kalian. Kalau banjir masih sampai ke jalan itu. Nah, ini aslinya ini. Oh, ini aslinya. Ya, ini kan disimpangkan. Kalau dulu kan ke sana. Itu buatan. Ini buatan untuk nembuskan jangan sampai numbur keraton ini. Oh, gitu. Kalau begitu banjir kok dari sini masih numbur ini. Oh, itu dibelokkan. Nah, dibelokkan sampai lurus dah. Iya, dan tapi bulatan nggak semua sampai di situ aja di doser untuk bebaskan ini aja. Untuk bebaskan supaya tanah ini jangan tergerus keraton ini gitu. Tapi kalau sampai nggak dibuat ya keraton lama-lama sampai sini habis tanahnya. Sungai Belitang. Sungai utamanya ada di sana. Ada yang jembatan. Inilah Sungai Belitang. Iya. Jembatan utamanya ada di Lah sini aja. Nah kan aturan ke sana ya, cuman bikin dah ke situ. Nah samping rumah itu sebenarnya, supaya sudah karena bahaya, galilah untuk dibuang. Jadi dibuatlah akhirnya ini jalur baru sungainya. Tapi tahun berapa nggak tahu juga untuk. Karena dulu pernah banjir sampai tidak makmur sungainya. Kumpul-kumpul ya? Iya untuk ya ini yang melalui jalur sungai mungkin ya? Iya jalur sungai. Panggilan. Nggak lewat depan ya? Kan. Di jalur sungai. Rangga tuh. Cuman kita inilah sudah nggak terawat. Kalau seandainya terawat,
Sering dengan aku dekat Profesor sudah sangat marah sekali. Loh, 2 periode belum bukan 12 tahun. Kok jalan kami masih hutan kayak gini? Pembangunan tinggal kerangkalan dasarnya. Tapi bohongnya 1000%. Bukan ada kekuatan. Nah, ini Makanya baru 2 bulan ini memang pengen cepet untuk keraton ini dilestarikan. Karena memang abis ini kalau aku tidak peduli mungkin hilang, ambruk itu. Kepala desa pertama bukan asli dari keraton. Baru inilah asli keturunan keraton. Dari tahun berapa itu Pak? Tidak dipegang keturunan? Dari semenjak dari Pasirah Hasan, lengser Pasirah Hamzah, terus dari desa ini pun bukan keturunan. Baru ini lagi. Ada memang kan? Di sini memang ada. Jadi ada urusan apa? Nanya dulu. Ada pos di sini justru dulu itu. Ruangan di bawah sini. Ada juru tulis marga juga zaman dulu. Juru tulis marga. Jadi memang untuk depan itu sangat jarang masyarakat yang datang dari belakang. Dari belakang. Dan mungkin juga dengan aliran sungai. Iya. Ya kan langsung perahu di sini. Iya. Sini. Barangkali juga barang-barang masyarakat berjual kan dengan pesirah apa barang-barang yang diinjukkan ke pesirah. Ya, opeti lah. Di sini. Opetinya, istilah zaman dulu tuh opetinya memang di belakang di sini supaya mudah diangkut ke semua. Pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Pice Mang Dayat lagi ada di sentra beras Belitang. Nah, ini lagi ada yang lagi jemur. Nah, Mang Dayat juga di sini beli beras. Mobil penuh. Selesai dari Belitang, kami melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Sepanjang perjalanan kami singgah di beberapa rumah pesirah marga. Perjalanan ini bukanlah akhir dari kunjungan penelitian ini, namun adalah data awal yang akan diteliti dengan menyelaraskan sumber dari arsip nasional, arsip dari Leiden, dan juga dokumen sejarah lainnya. Artinya, penelitian ini masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menghasilkan suatu kajian yang sempurna. Namun, secara bertahap, Mang Dayat akan mengulas sikok-sikok bagian secara terpisah dalam penelitian ini. Karena itu, tunggu ya Mang Cebice videonya. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel Bakso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful words of Indonesia.